Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risk Assessment dan Information Security Measurement. Ini ada indeks kami. Nah, ini mengacu dari tadi BSSN tadi ya. Badan Sandi Cyber Negara itu bikin namanya indeks kami ya, keamanan informasi kami di sini. Nah, pertama kita akan tadi ya, plan itu di plan itu ada resiko. Berarti kita harus melihat resiko apa yang ada. Ya, resiko adalah suatu ukuran sejauh mana suatu entitas terancam oleh keadaan potensial atau event. Biasanya merupakan fungsi dari dampak negatif yang akan timbul jika keadaan atau peristiwa terjadi. Kemudian kemungkinan terjadinya. Misalkan apa? Ya, kita membangun sistem SIMAK ya, akademik. Apa resikonya? Dengan memunculkan SIMAK menjadi internet ya, terkoneksi internet, artinya resiko apa? Pertama, kemungkinan dihack ya, karena sudah jalur internet ya. Kemudian bug ya, pasti ada. Kemudian apa? Nah, itu harus diidentifikasi semua. Resiko-resiko ya. DDoS. Nah, kan berbeda dengan kalau kita simaknya dalam bentuk offline. Misalkan KRS ada formulirnya di kertas ya. Di kertas harus diisi. Kalau itu zaman tradisional dulu ya. Di kertas isi checklist gitu kan. Nah, itu resikonya mungkin tidak seperti sekarang ini. Ya. Resikonya hanya apa? Hilang ya kertasnya, jatuh, basah, mungkin gitu. Lebih ke resiko yang bentuknya fisik. Ya. Nah, di sini dampak negatif yang akan timbul itu resiko. Ya, dengan kita membuild ya, mempublish sistem kita ke internet, berarti resikonya apa? Ya, pengukuran itu. Lalu ada information security risk. Risiko operasi organisasi termasuk misi, fungsi, image, reputasi, aset, individu, organisasi ya, yang disebabkan oleh potensi akses yang tidak sah. Ya, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau perusakan informasi dan atau sistem informasi. Jadi information security risiko ya, risiko keamanan informasi tadi ya yang disebutkan. Kalau kita komputer kita ingin aman ya, kita nggak connect internet dong, ya. Nah, risikonya apa ya? Hanya di lokal gitu, ya. Termasuk sistem kita, aplikasi kita mau publish ke Play Store, resikonya apa ya? Pasti orang siapa aja bisa akses itu, ya. Kemudian information system related security risk, ya. Risiko yang timbul karena hilangnya kerahasiaan, integritas atau ketersediaan, ya, yang mempertimbangkan dampak terhadap operasi dan aset organisasi tadi ya. Sistemnya DDoS, diserang ya, menyebabkan servernya mati gitu. Itu resiko-resiko ya. Lalu ada risk management. Nanti manajemen resiko, bagaimana kita mengendalikan resiko ya. Ini dimaksudkan adalah program dan proses pendukung untuk mengelola risiko. Tadi setelah kita identifikasi resiko yang mungkin terjadi, ada DDoS, ada bug, dan seterusnya ya. Nah, kita kelola bagaimana untuk mengantisipasi ya jika ada serangan seperti ini. Nah, itu ada kontrol sebenarnya di sini ya. Kita bagaimana mengelola resiko dengan kontrolnya. Kontrolnya kita pasangkan akses control list, kita pasangkan WAF, kita pasangkan firewall network, kita pasangkan bug-nya kita fix gitu ya. Di sini termasuk membentuk konteks untuk kegiatan yang berhubungan dengan resiko, menilai. Nah ini ya, dari resiko tadi kita bisa nilai, oh ini ada bug, ada serangan, oh masih ada, kita punya IDS, IPS misalkan ya. Kita bisa mengontrolnya ya. Kalau ada yang IP yang nyerang terus, langsung otomatis ngeblok dari sana. Ya, itu berarti kita lakukan penilaian. Nah, lalu respon ya. Tadi ya, PDCA ya, plan do ya.
Check X ya. Itu. Pemantauan resiko waktu ke waktu. Nah, tadi ya, aksinya terakhir ya, kita terus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu ya. Jadi nanti dari resiko yang high ya, yang tinggi, kita bisa turunkan menjadi medium sampai ke rendah sampai hilang gitu resikonya ya. Risk assessment. Nah, ya. Proses mengidentifikasi, nah estimasi memperkirakan tadi ya. Kemudian prioritaskan ya. Terakhir adalah pengoperasian ya atau kontrol tadi. Gitu. Bagaimana kita mengontrol dari skala prioritas. Nanti contohnya juga ada ya. Bagian dari manajemen risiko yang menggabungkan ancaman dan analisis kerentanan atau vulnerability dan mempertimbangkan mitigasi. Mitigasi itu bagaimana upaya ya untuk dilakukan ya, kontrol tadi ya, ancaman sebagai manajemen risiko ya. Tujuan dari penilaian risiko ya untuk menginformasikan para pembuat keputusan dan mendukung tanggapan atas risiko dengan mengidentifikasi ancaman yang relevan. Jadi kan kita kalau mengidentifikasi risiko tadi, berarti kita kemungkinan apa kita bisa mengecek apa kekuatan kita ya, SWOT ya, strong, weakness-nya bagaimana, opportunity-nya bagaimana ya. Yang lainnya itu bisa kita cek ya, sehingga kita bagaimana untuk meningkatkannya ya, seperti itu. Dampak kemungkinan yang merugikan. Nah, tadi skala prioritas nih, kalau bobol apalagi perbankan ya, itu apa kerugian apa? Ini berarti menjadi skalanya tinggi nih. Kalau perbankan ya mengenai keamanan ini ya. Karena kalau bobol ya itu bisa diambil ya. Karena banyak kasus juga si bank tertentu misalkan ya dia hilang saldonya, yang lain ada yang bertambah. Nah, itu kan apakah memang bug failure atau apalah resiko klausul dari banknya kan macam-macam ya, ada kegagalan sinkronis waktu yang Bank Mandiri ya dan seterusnya. Itu nggak tahu ya di realnya apa yang terjadi ya. Kemudian penilaian risiko dapat dilakukan dengan 3 tingkatan katanya ya. Yang pertama tingkat organisasi ya. Kedua misi proses bisnisnya bagaimana. Ketiga sistem informasinya. Nah tadi ya holistic view itu nggak bisa hanya sistem operasinya, sistem informasinya ya, softwarenya saja tidak ya. Pada tier 1 dan 2, organisasi menggunakan penilaian risiko untuk mengevaluasi misalnya risiko yang berhubungan dengan keamanan informasi sistemik ya, terkait dengan tata kelola. Bagaimana sih si programmer misalkan mendapatkan akses? Apakah dia bisa akses ke database juga? Nah, itu ya, itu menjadi apa istilahnya? Kalau satu programmer semua bisa diakses, nah itu beresiko. Resikonya apa nanti? Dia akan terjadi kecurangan, manipulasi data dan sebagainya macam. Ada resiko-resikonya. Tapi kalau boundary-nya si database analis dia punya hanya akses database. Si programmer dia hanya logic programmernya misalkan ya. Itu kan termasuk tata kelola ya organisasinya ini. Terus manajemen kegiatan, proses bisnis dan seterusnya. Kemudian sisi admin server, dia bisa apa aja sih gitu. Ya, itu harus jelas. Ya. Tupoksinya dan boundary-nya ya, scope-nya sampai mana. Gitu. Pada tier ketiga, organisasi menggunakan penilaian risiko untuk memberi dukungan risk management framework yang lebih efektif. Pertama, kategorisasi keamanan tadi ya, kontrol keamanan, pelaksanaan, penilaian, pengendalian, monitoring. Ya. Jadi kalau anak mahasiswa bimbingan saya dulu ada yang
membuat dari WAF tersebut ya. WAF itu kan bentuknya lognya teks. Nah, bagaimana dari teks tersebut ya ada serangan misalkan, dia bisa memonitoring ke bentuk dashboard. Nah, itu ya. Jadi dia menerapkan WAF tapi apa? Penelitiannya dari WAF log tersebut, dari hasil lognya, dia akan monitor secara real time. Jadi ini ada yang nyerang nih, injection misalkan berapa persen, ada yang cross site ada berapa persen gitu. Ya. Karena di sini ada monitor dan kontrol keamanan. Jadi bisa kelihatan tuh, oh, ini bulan ini ternyata banyak nih yang injection, berarti kontrol selanjutnya apa yang harus dilakukan gitu. Bug fix kah atau bagaimana? Ya. Kemudian mode resiko, ya, model dan faktor di sini menentukan faktor resiko yang akan dinilai, ya, dan hubungan antara faktor tersebut. Ya. Faktor resiko adalah karakteristik yang digunakan dalam mode resiko sebagai masukan untuk menentukan tingkat resiko dalam penilaian resiko. Ya. Faktor resiko juga digunakan secara ekstensif dalam komunikasi resiko untuk menyoroti apa yang sangat mempengaruhi tingkat resiko dalam situasi tertentu. Nah, jadi faktor-faktor apa saja sih yang umum? Misalkan ancaman, kerentanan, dampak, kemungkinan, ya, predisposisi, ya. Kemudian faktor resiko didekomposisi menjadi karakteristik yang lebih rinci. Ancaman didekomposisi ya menjadi sumber ancaman, peristiwa ancaman. Misalkan ada apa? KRS ya, simak. Ada ancaman nih. Nah, kira-kira ancaman dari mana? Sumbernya dari mana? Ya, dari api tertentu. Api tertentu kapan peristiwanya? Oh, ketika sedang KRS, berarti ada yang iseng nih. Ketika KRS mau bikin down si servernya misalkan ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita distribusikan servernya menjadi availability-nya lebih tinggi misalkan. Atau bagaimana? Kita perketat misalkan apa tuh kalau di login form tuh ada login anthem ya. Berapa kali salah itu kan nggak bisa nunggu setengah jam misalkan ya. Atau seperti apa? Itu diturunkan lagi. Apa sih yang menjadi faktor resiko-resiko tersebut gitu? Apa yang menjadi faktor terjadinya resiko yang akan mungkin terjadi? Itu ya. Jadi kita analisa. Nah, UTS ini ya termasuk kita akan menganalisa hal ini. Jadi kita pikirkan, oh, kemungkinan terjadi apa, bagaimana cara penanggulangannya, kita mengukur tadi ya, sejauh mana. Nah, ya. Oke. Ancaman. Nah, ini setiap keadaan atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan dampak tadi ya, resikonya ada. Nah, ancamannya apa? Ya. Baik itu terhadap aset, ya, organisasi ataupun individu, bangsa atau sistem informasi, ya, kerusakan dan seterusnya. Sebuah sumber ancaman dapat dicirikan sebagai maksud dan metode yang ditargetkan, ya, situasi dan metode yang mungkin secara tidak sengaja, ya, mengeksploitasi kerentanannya, gitu. Ya. Sumber ancaman. Nah, ini biasanya ada permusuhan dunia maya, ya, serangan fisik, kesalahan manusia dari kelalaian, komisi kegagalan struktural, ya, perangkat keras, perangkat lunak, kontrol lingkungan, ya, bencana alam, ini termasuk ancaman. Jadi ancaman dari saya ya, kalau bencana alam ini berarti ancaman manusia ya, kecelakaan dan seterusnya. Beberapa sumber ancaman dapat memulai atau menyebabkan kejadian dengan ancaman yang sama. Ya, DDoS ya, menyebabkan server down ya, mati gitu. Kemudian kesalahan administrasi hardware misalnya gagal gagal startup ya, si servernya kan bisa juga down ya, gitu. Salah atau misconfiguration ya, salah konfigurasi dan seterusnya.
Pergeseran ancaman, threat shifting. Nah, ini adalah respon dari lawan terhadap pengamanan atau penanggulangan yang dirasakan, yaitu kontrol keamanan, di mana lawan mengubah beberapa karakteristik dari target mereka untuk menghindari mengatasi perlindungan. Ya, itulah kalau the DOS kita dari satu IP aja ya nyerang terus itu pasti dia punya keamanan juga ya, dia akan memblok gitu. Nah, makanya ada strategi lain lagi untuk melakukan penyerangannya ya. Misalkan kalau login form ya, login form penyerangannya apa? Biasanya kan kita, pakai bot ya untuk masukkan username password-nya, Nah, mereka kan punya captcha ya, dia harus identifikasi dulu gitu. Kemudian ada lagi, login anthem tadi ya, setelah berapa kali salah dia nggak bisa lanjut ya, harus menunggu dulu gitu. Terus apalagi ya, banyak lah ya kalau kalau sekarang ya, per 6 bulan minta diganti password misalkan, ya. Pergeseran ancaman dapat terjadi pada domain, domain waktu, keterlambatan dalam serangan, masuk secara ilegal ya, target domain memilih target yang berbeda. Nah, karena ini bisa aja gini, apalagi kalau share hosting ya, kita misalkan nyerang ke suatu sistem. Nah, sistemnya udah kuat nih, dari depan udah dipagar, dari jendela sudah ditutup ya, dari atap sudah pakai pelindungan juga gitu. Nah, kita cari metode lain. Oh, dia ternyata share hosting atau hosting satu server dengan sistem yang lain. Nah, sistem tetangganya ini ya dengan apa istilahnya low security lah gitu ya. Nah, kita targetnya coba target yang itu. Nah, maksudnya apa? Udah masuk ke sana, kita bisa loncat ya ke sistem yang itu karena lewat jalur yang di dalam gitu ya. Jalur istilahnya, dekat gitu dengan server itu, apalagi satu server, satu rumah lah istilahnya ya. Jadi kamar yang ini bolong, masa sih ke kamar itu nggak bolong juga gitu. Kayak gitulah istilahnya ya dari jalur belakang, backdoor ya. Domain, sumber daya, ya menambahkan sumber daya, domain, perancangan, serangan, domain metode serangan ya, mengubah serangan senjata, jalur serangan dan seterusnya. Jadi ancaman-ancaman yang mungkin ya dapat terjadi. Oke, itu mengenai ancaman. Lalu sekarang vulnerability, berarti kerentanannya, kelemahan kita ya. Biasanya ini yang sering dimanfaatkan oleh si penyerang. Dia punya kelemahan apa sih? Gitu. Oke, dari loginnya dia sudah pakai security, pakai login anthem, pakai captcha, pakai apa ya. Coba dari jendelanya bagaimana? Jendelanya ada celah sedikit misalkan ya. Itu masih masuk apa? Obeng misalkan atau kayak gimana lah ya. Nah, dicari-cari gitu ya. Yang mungkin misalkan atau logiknya dari si software. Software kalau dikasih logik seperti ini jalan. Tapi kalau dikasih logik seperti itu error misalkan. Nah, error ini bisa dimanfaatkan ya. Kalau dia berpotensi sebagai tadi ya vulnerability berarti bisa dieksploitasi tuh ya. Bagaimana kalau kita injeksi ke sana, bisa nggak? Nah, terus ya dicari-cari. Kemudian, kebanyakan nah ini ya, kerentanan itu belum diterapkannya kontrol keamanan yang baik, ya baik disengaja atau tidak, ya. Kerentanan tidak diidentifikasi hanya dalam sistem informasi, ya, dalam struktur tata kelola juga. Nah, contohnya apa? Kurangnya strategi manajemen keamanan risiko, ya, framing risiko yang memadai. Kemudian komunikasi antar lembaga yang buruk, ya, keputusan yang tidak konsisten, ketidakselarasan arsitektur enterprise untuk mendukung misi kegiatan bisnis. Itu mungkin terjadi. Ya, jadi bukan hanya dalam sisi sistemnya, tapi ya tadi ya, kita misalkan short-selling nih, "Halo, ini dengan perusahaan A, ya, kami dari perusahaan partner," misalkan ya, "mau masuk ke ini nih, lupa password-nya," gitu ya, minta, itu udah langsung nggak konfirmasi apa-apa dikasih, wah udah lemah sekali ya. Itu pada segi apa, SDM tadi berarti ya.
vulnerability-nya, kelemahannya pada sisi end user atau SDM-nya lah, gitu. Jadi kan harusnya kan dikonfirmasi dulu, benar tidak, ini dengan siapa, dari mana, wah itu ya kontrolnya banyak sekali. Oke, lanjut kerentanan dapat ditemukan juga dalam, hubungan eksternal. Oh tadilah ya, ketergantungan pada sumber energi tertentu, rantai pasokan, apalagi yang suka menggunakan API eksternal misalkan, API yang memang unofficial ya, kita menggunakan apa ya, misalkan, kita mau mengkonversi nilai rupiah ke dolar, itu, kan kalau kita bikin rumusnya ribet ya, biasanya kita menggunakan API. API punya pihak ketiga yang sudah ada library-nya, kalau nilai ini berapa sih concurrent ya, si current, akurasinya ya. Nah, ketika si API tadi ya, unofficial apalagi digunakan untuk kejahatan ya, dia merubah API-nya. Ya, yang tadinya kita menarik data dari API tersebut ya, ternyata menarik sesuatu yang bisa diinjeksi. Nah, ini berbahaya. Ya, ini eksternal tadi. Predisposing ya, tadi sebuah kondisi yang ada dalam suatu organisasi ya, baik misi atau proses, arsitektur perusahaan atau sistem informasi atau lingkungannya ya, kemungkinan satu atau lebih peristiwa ya, ancaman yang sekali dimulai akan menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan atau dampak negatif terhadap operasi dan aset organisasi. Gitu ya. Jadi bisa kenaikan atau penurunan predisposing ya. Kemungkinan satu atau lebih peristiwa ancaman gitu kondisinya ya. Ya tetap ya tujuannya kan merusak ya, jadi merugikan organisasi tersebut. Kondisi ini meliputi misalnya lokasi di daerah badai ya. Ya ini meningkatkan resiko terjadinya dia kena bencana alam terus gitu ya. Kemudian sistem informasi yang berdiri sendiri tanpa konektivitas. Nah, ini mengurangi kemungkinan serangan berbasis jaringan, tapi serangan, fisik itu mungkin juga ya. Kami pengen aman lah, jangan connect ke internet misalkan ya. Tapi bagaimana keamanan fisikalnya ya, gitu. Kerentanan termasuk yang dikaitkan dengan kondisi predisposisi ya. Pertama, bagian dari postur keamanan. Secara keseluruhan, sistem informasi organisasi di lingkungan organisasi dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya peristiwa. Ya tadi ya, lingkungan ya, kalau di daerah salju misalkan bagaimana nih, atau di tebing masa sih bikin server di tebing gitu kan, ya. Ya tentunya bagaimana mengurangi resiko-resiko lah kita di tempat yang aman, kemudian, daya listriknya stabil dan seterusnya. Ya, itu bagian dari cara untuk mengontrol resiko, ya. Nah, kemungkinan likelihood ya, kemungkinan kejadian. Nah, itu faktor resiko pertimbangan berdasarkan analisis probabilitas, ya. Untuk ancaman permusuhan, penilaian kemungkinan terjadinya biasanya didasarkan pada niat musuhnya apa. Jadi, semacam persaingan kalau ini ya. Saya punya perusahaan, pesaingnya siapa. Nah, kemungkinan nggak dia menyerang gitu ya. Niat musuhnya bagaimana, kemampuan musuhnya bagaimana ya, menargetkan musuhnya ya. Jadi bukan hanya ya kayak kita lagi perang lah, misalkan Ukraina ya sama Rusia, dia akan melihat musuhnya bagaimana, kekuatannya sejauh mana, level berapa gitu ya. Kemungkinan yang terjadinya bagaimana? Nah, kayak yang terjadi sekarang aja ya, dia kan Rusia, tapi Ukraina dia nggak tahu memang beresiko, berani ambil resiko atau bagaimana ya, atau dia punya, analitikal tadi ya, probabilitas kemungkinan kita menang juga ada gitu, misalkan misalkan ya, kita nggak tahu gitu. Nah, hal tersebut ya jadi, penilaian-penilaian tadi resiko ya, manajemen untuk mengendalikan resiko kita yang mungkin terjadi bagaimana. Nah, ya.
Nah, terus impact-nya bagaimana? Tingkat dampak peristiwa ancaman tersebut akan berdampak ke kitanya apa yang akan terjadi? Oh, kita hanya misalkan, kehilangan data, add-on ya, tambahan lah, itu nggak terlalu penting misalkan, tapi menjadi ancaman juga kalau ini misalkan, apa ya, bukan bug, tapi fungsionalitas yang harus ada, tapi itu jadi celah juga misalkan, ya. Misalkan kita amankan itu, tetap di boundary-nya atau scope-nya di lingkungan itu aja, jadi bisa nyerang sampai ke sana saja, gitu. Impact-nya misalkan dampaknya, kita nggak akan bisa ke sini, kalau kita sudah, atasi misalkan, ya. Jadi, dampak-dampak dari apa sih yang kira-kiranya, ya sangat beresiko tinggi, misalkan sampai ke database-nya bisa hilang gitu, itu kan, jangan sampai terjadi ya, harus tetap dari tadi manajemen resiko kita ukur, kita identifikasi, lalu apa resiko yang mungkin, impact apa yang akan terjadi, ya. Organisasi membuat proses yang digunakan untuk melakukan penentuan dampak, asumsi yang berkaitan, ya, sumber dan metode, alasan, kesimpulan yang dicapai sehubungan dengan penentuan dampak, ya. Kalau injection itu kan berbahaya ya, masuk ke database, database-nya apalagi nggak pakai ACL ya, access control list, dia masuk sebagai root, tinggal drop database, wah hilang semua udah, selesailah hidupnya ya. Resiko, ya itu fungsi dan dari kemungkinan terjadinya peristiwa, ancaman dan dampak negatif ya, potensial yang memungkinkan terjadinya peristiwa. Nah, berarti dari sini ya tadi ada 3 tier ya. Contohnya misalkan kita definisikan berbagai jenis dampak ya. Kerusakan image ya atau reputasi dari organisasi. Ya kalau brand image-nya misalkan di finansial ya, bank misalkan ya, itu kan wah rusak citra image-nya misalkan bank A kena hack misalkan ya, hilang itu, udah citra, image-nya udah hilang, trusting si konsumennya pada kabur ya, karena nggak maulah dia menggunakan bank yang nggak aman gitu kan. Ya udah selesai, ini sangat berat, dampak resiko sangat tinggi, ya. Ketidakmampuan untuk berhasil melaksanakan misi, proses bisnis yang spesifik, ya, termasuk tier kedua, atau sumber daya yang dikeluarkan dalam menanggapi insiden, ya. Ini sistem informasinya, tier 3 ya. Penilaian risiko mendukung keputusan respon risiko pada tingkatan yang berbeda, hierarki manajemen risiko tadi ya. Karena holistik tadi berarti ada di SO-nya, SI-nya, ada organisasinya, tata kelolanya, dan terus ya. Semua secara holistic view itu dicek resiko-resikonya. Ya. Nah, ini risk management ya. Strategi manajemen risiko tadi tier 1, tier 2, tier 3 ya. Traceability, transparency, risk decision ya. Kemudian dari feedback loop, continuous improvement, intra-tier communication ya. Taktika risiko, nah ini bentuk segitiga tersebut ya. Ini bagian dari strategi dan upaya untuk manajemen ya risiko. Gitu ya. Jadi mulai organisasinya tadi ya, kemudian bisnis proses, sistem SI-nya ya, sistem informasinya. Oke. Nah, tier 1 di sini tier 1, tier 2, tier 3. Penilaian risikonya apa yang bisa mempengaruhinya? Program keamanan ya, jenis respon, keputusan investasi, pengadaan ya. Nah, pengadaan juga kan ini kalau pengadaan software, software-nya dari mana? Ofisialnya atau perusahaannya dari mana? Apakah ini terpercaya atau tidak? Ya, jangan sampai asal pengadaan software asal jadi ya, ternyata ini punya bug lagi gitu. Ya. Ini bisa mempengaruhi itu. Kontrol keamanan ya, minimum kesesuaian organisasi, strategi monitoring ya, termasuk tadi ya,
Sampai kalau di film-film aja ya, kita punya, apa tuh istilahnya misi ya, menyewa agen. Agen tersebut kan pasti difasilitasi sampai ke GPS-nya, tracker ya, di mana posisinya, dan apa suhunya, wah segala macam lah, ya. Kemudian tier 2 penilaian risiko, ini dapat mempengaruhi keputusan desain arsitektur, pemilihan kontrol umum, ya. Pemasok jasa, nah tadi juga ya sama, kalau kontraktornya dari mana, terpercaya atau tidak, ini penting sekali nih. Jangan-jangan kalau di fisik ya tadi ya, ada banyak di film-film juga ya, eee, yang untrusting, dia nyimpen misalkan alat apa di dalam ruangan servernya, sehingga dia bisa aktif misalkan ya, aktif bisa langsung nge-record sisi ruangannya bagaimana. Nah, itu kan berbahaya ya. Pengembangan kesadaran risiko, interpretasi kebijakan ya. Tier 3 dia keputusan desain termasuk seleksi menyusun kontrol keamanan ya, pelaksanaannya termasuk apakah produk tertentu, konfigurasi produk memenuhi persyaratan ya. Karena ya tadi ya hal sepele lah, koneksi database aja. Itu nggak mungkin kita pakai root ya. Ya harus disesuaikan. Si aplikasi ini butuh apa aja, dia hanya CRUD. Berarti kasih level yang paling rendah. Karena untuk database, untuk level apa misalkan drop database itu nggak mungkin dipakai gitu. Jadi dia hanya root saja super user. Untuk user konektivitas sesuaikan dengan kebutuhannya apa, gitu ya. Keputusan operasional termasuk tingkat ketentuan aktivitas pemantauan, frekuensi otoritas dan seterusnya. Ya, sampai ke pemeliharaan sistemnya, gitu. Jadi dari penilaian-penilaian resiko yang akan kita lakukan nanti ya, itu pengaruhnya ke apa saja sih gitu. Nah, ini analitikal kita ya, berpikir kita harus kuat nih. Kira-kira apa yang harus dilakukan, lalu apa yang harus diterapkan, bagaimana menanggulanginya, gitu. Oke, risk assessment di sini pertama prepare, conduct assessment, kemudian communicate result ya, terakhir adalah maintain assessment. Persiapan ya tadi identifikasi ya, tujuan dari asesmennya apa, skupnya, kapan waktunya ya, penilaian pertimbangan arsitekturnya, teknologinya, kemudian asumsi, constraint ya, mengidentifikasi asumsi, kendala tertentu ya, dalam melakukan penilaian risiko tadi ya. Identifikasi, source of information ya, mengidentifikasi sumber deskripsi ancaman, kerentanan. Kemudian identifikasi model resiko, pendekatan analitik yang akan digunakan ya. Kemudian yang kedua tadi ya, mengidentifikasi karakteristik sumber ancaman. Ini termasuk misalkan injection ya, mengkarakteristikasi ya. Ini termasuk cross site ancamannya. Ini termasuk apa? Ya. Identifikasi potensial kejadian. Tadi ya, kalau ini bagaimana yang terjadi, kalau itu bagaimana yang terjadi. Sumber ancamannya dari mana? Kemudian identifikasi kerentanan, ya samalah ini mah kurang lebih tadi ya, eee, identifikasi, penilaian, kemudian kemungkinan kerentanan ya, kemungkinan ancaman, kemudian maintain-nya gimana cara untuk, menanggulanginya ya. Ini, detailnya. Oke, ini sudah dampak ya. Komunikasi ya. Mengkomunikasikan hasil penilaian tadi. Jadi kalau ada yang hal seperti ini, beresiko seperti apa, kemudian kita bagaimana untuk responnya, gitu. Kita ambil resiko ini, ya, atau kita kurangi, atau bagaimana, ya, komunikasikan. Maintenance, pemantauan faktor resiko tadi ya. Kalau resiko yang rendah, misalkan kemungkinan terjadi, terus di-maintain ya, di-monitor. Ada nggak? Ternyata ini tidak ada sama sekali yang melakukan, serangan rendah seperti ini. Artinya kita bisa
abaikan atau anggap itu bukan serangan. Tapi ternyata ini resiko rendah, tapi banyak yang melakukan. Nah, ini kan berarti menjadi apa istilahnya, perhatian ya, perhatian kita bahwa, oh ini, karena rendah ya banyak yang nyoba-nyoba ke sini. Berarti apa yang harus dilakukan gitu ya. Lama-kelamaan dia banyak concurrent user yang mencoba ke sana misalkan, harus segera ditutupkah atau bagaimana? Ya. Oke, referensi NIST. Nah, ini National Institute, Standarisasi Teknologi ya, mengenai Information Security SP800.